suami kita itu terjauhkan dari yang namanya rumput tetangga lebih hijau. Pasti ngalamin dong gimana rasanya seperti itu. Bayangkan di saat tetangga kita itu bodinya lebih aduhai daripada kita, wajahnya lebih aduhai daripada kita, make upnya lebih aduhai juga daripada kita. Aku tahu kok apa yang kalian rasakan para wanita di luar sana. Jadi gini, gue udah mensurvei dan gimana caranya biar suami kita itu terjaga, suami kita itu aman dengan yang namanya rumput tetangga yang lebih hijau. Kebayangkan kalau misalnya rumput tetangga itu wajah hijau, body hijau, bibir pun hijau, aduh hai, apalagi kalau pakaiannya juga hijau. Kan nggak mungkin kan kita itu bener-bener nggak ada yang namanya wanita itu nggak cemburu. Bohong kalau kita itu tuh nggak was-was dengan hal-hal yang seperti itu. Gue juga bingung deh kadang-kadang kenapa ya laki-laki itu matanya itu gampang banget melihat yang lebih seperti itu. Gini, karena kita nggak bisa selamanya menjaga suami kita, nggak bisa selamanya menjaga gimana suami kita itu akan terus berada di rumah, di kamar, dikunci. Nggak mungkin kan. Nah, jadi trik yang sering banget kita lupain itu akan gue bagi sama kalian. Yang pertama, kalau lu masih ngontrak di daerah situ, cara satu-satunya adalah pindah. Bukan, nggak ada namanya alasan aduh mbak aku udah nyaman di situ, RT-nya enak, itunya enak, semuanya enak, rumahnya enak, banyak rezekinya. Gini loh guys, hidup itu cuma sekali. Kalau lu nggak berani melangkah, kalau lu nggak mau memperbaiki dari sekarang, nanti lu sedih sendiri, lu akan sakit hati sendiri. Kita nggak bisa ngejaga suami kita gitu loh. Gimana caranya? Pikirkanlah masa depan yang akan datang. Kalau lu nggak melangkah dari sekarang, itu akan sia-sia. Jadi langkah pertama adalah lu pindah rumah. Pindah rumah langsung. Lu ambil keputusan, tapi jangan menampakkan sama suami lu kalau lu cemburu akan tetangga itu. Kan gak logis kan, lu pindah cuma gara-gara tetangga yang lebih hijau daripada lu gitu. Jadi cari alasan yang tepat, cari alasan yang bener-bener. Misalkan aku mau kontrak di sana deh yang kayaknya bagus nih untuk usaha, temen aku di sana nih kayaknya rumah ini ya, pokoknya segala sesuatu hal yang jangan sampai memakai alasan bahwa lu mau pindah karena tetangga lu lebih hijau gitu. Jadi pakai alasan yang walaupun nggak logika tapi ya pokoknya alasan yang tanpa itulah. Nggak usah mikirin berat pindah atau apa, nggak usah dipikirin. Karena masa depan lu itu lebih penting, kenyamanan lu itu penting. Kita wanita itu juga berhak untuk bahagia. Bagaimana caranya ya kita yang tentuin. Kalau kita menetap terus lu sakit hati dongkol dengan lihat suami lu selalu melihat ke depan, bohong, laki-laki nggak ngelirik Cin. Kalau ada tetangga yang pakai daster yang cepat gitu, nggak mungkin lah suami kita nggak ngelirik. Aku tahu kok hati kita tuh pasti sakit walaupun kita menahannya, walaupun dia udah punya suami atau apa, aku paham. Jadi lebih baik dari sekarang cus cari rumah yang agak jauhan dikit gitu, biar hatimu damai, suamimu juga matanya nggak berdosa, masa depanmu juga lebih baik lagi. Dan kalau bisa, kalau mau pindah, survei dulu kira-kira lingkungan di situ aman nggak untuk rumah tangga lu, untuk kehidupan lu. Karena kalau pindah-pindah kontrakan kan juga nggak enak juga kan. Jadi untuk kontrakan selanjutnya ya yang bisa membuat lu tuh nyaman, nggak perlu besar rumah itu kontrakan, yang penting adalah keharmonisan dalam rumah tangga. Asik. Oke, yang kedua, kalau lu dalam kondisi misalnya aduh gua nggak ngontrak mbak, ini rumah gua asli, masa gua yang pindah sih gitu. Nah, saran yang kedua ini buat lu yang sudah tinggal di rumah lu sendiri, yang nggak memungkinkan untuk lu pindah. Oke. Kalau dia bodinya lebih aduhai daripada lu, berarti bodimu dirubah. Kalau lu gemuk, lu diet. Jadi gini, nggak semua wanita itu bisa cantik. Wanita bersih itu penting. Ya gini loh, ya laki-laki itu kan meliriknya itu mana ya, cantik itu menurut gua formalitas lah ya. Cewek yang lebih asik, cewek yang lebih bikin nyaman itu kalau menurut gue bukannya lebih menguntungkan ya. Kalau menurut gue ya, gue nggak cantik-cantik amat, tapi gue selalu bikin gimana caranya suami gue tuh nggak nyaman di luar gitu loh. Gue pengen ngebuat dia tuh nyaman di rumah gitu. Gue dulu adalah tipe istri yang bawel banget, selalu nanya kamu kemana, di mana, belum pulang jam berapa. Tapi sekarang di usia pernikahan 5 tahun ke atas, gue kasih tahu pada kalian semua ya, gue nggak akan nanya kayak gitu. Gue selalu ngambil tingkah laku
keputusan gue selalu bilang kalau kamu bisa main di luar, aku juga bisa main di luar. Karena aku nggak melakukan main di luar, tolong kamu jangan main di luar. Itu adalah langkah yang gue lakukan. Sama halnya seperti itu. Kalau misalnya dia nggak, kalau kamu nggak bisa, sebenarnya dari diri kamu sendiri sih. Kalau dia bodinya aduhai dan lu kayak gentong, berarti lu harus diet, ya kan? Itu kalau lu cinta sama laki lu. Kalau lu nggak cemburuan mah bodo amat sama rumput tetangga, kamu nggak usah diambil pusing. Tapi karena lu ngambil pusing tentang rumput tetangga, berarti kalau body dia aduhai ya lu diet. Kalau dia pintar make up, nggak usah ikut-ikutan pintar make up. Nggak semua kulit itu bisa di make up, nggak semua kulit itu cocok make upan. Ya kalau kamu kulitnya hitam, minimal kamu bersih. Ya kalau kamu punya duit, mulai dari sekarang sering ke salon. Kalau misalnya nggak ada waktu mahal atau apa, berarti skincare. Cukup dengan mulai sering-sering kamu cuci muka dengan pembersih muka. Dia pintar make up, dia pintar pakai bulu mata, dia pintar pakai alis. Jadi gini loh, lu pernah kan lihat wanita-wanita di sana tuh pakai alis terus kayak cocok gitu. Itu nggak semudah itu loh belajar pakai alis. Jadi kalau menurut gue, saran gue, dimulailah dengan bikin tubuh lu itu fresh, wangi, seger. Buang dulu deh baju-baju dasternya. Kadang kenapa ya, ada suami itu yang nggak suka istrinya pakai daster, yang katanya tuh kayak mama gitu. Boleh ya pakai daster, cuma kalau saran gue jangan daster yang langsung di bawah lutut gitu. Nah saran gue beli daster itu yang selutut lah, seperti itu. Jadi jangan langsung belajar besoknya itu bikin alis yang kayak Shinchan. Gak cocok cien, no gue kagak pakai tuh. Cukup dengan kamu bersih, mukanya putih gitu. Nggak perlu kok langsung ngikutin dia pakai bulu mata. Aduh mahal cien, nggak usah. Dengan kamu natural bersih tuh. Terus lagi yang perlu kita lihat dari dia itu kan, misalnya dia adalah tipe wanita yang mudah bergaul, murah senyum tuh. Jadi kalau untuk ibu-ibu di luar sana yang kalau di rumah agak bawel, berarti mulai sekarang agak dikurangin. Yang kalau di rumah rada suka mengekang suaminya, agak dikurangin. Yang di rumah yang kurang mandi, tambahin mandinya. Oke. Jadi nggak semua hal itu dengan cantik suami kita juga betah. Menurutku juga enggak, karena wanita itu relatif untuk dalam hal kecantikan. Nggak semua wanita itu cantik. Kadang ada laki-laki itu bahkan istrinya nggak cantik pun, asalkan nyaman, itu pasti betah di rumah. Jadi kalau misalnya kecantikanmu itu lebih rendah dari tetangga, gimana caranya kamu lebih fresh, kamu bersih, kamu awet, seneng di rumah. Kamu cari, nggak mungkin kan kamu nggak tahu sifat suami kamu, cari teknik dong gimana suami kamu tuh lebih betah di rumah. Kalau kamu yang jarang masak, berarti kamu sering-sering masak biar suami kamu itu makan masakanmu gitu. Kalau kamu nggak bisa ngerayu, berarti kamu harus mulai sekarang adalah gimana caranya biar sedikit merayu lah ya. Ya jangan langsung berubah drastis, maksudku perlahan. Jadi hal-hal yang seperti itu. Kalau seandainya 2 tips yang gue kasih itu nggak mempan, tips jitunya adalah 1, bikin status. Kalau misalnya suamimu nggak bisa dikasih tahu, tulis status kalau rumput bisa hijau, kalau rumput tetangga bisa hijau, apakah ada burung kenari tetangga yang berkicau? Ayo, pasti suamimu akan langsung kamu bilang sama suamimu, tolong jaga hatiku. Nggak selamanya wanita itu bisa diuji gitu. Jadi kamu harus terbuka lah sama suamimu. Kalau memang kamu harga diri kamu berat untuk mengatakan hal itu, cara satu-satunya adalah kamu rubah diri kamu. Tapi kalau emang suamimu udah sampai tergoda, bicarakan baik-baik, ngomong berdua langsung. Kamu maunya apa? Kamu tau nggak kalau hati aku tuh cemburu saat kamu melihat ke sana? Apa kamu kira-kira cemburu nggak kalau aku juga melihat tetangga gitu? Itu imbal balikan gitu loh sama suami kamu. Jadi kalau kamu nggak ngerasa berdosa, kalau kamu nggak melakukan kesalahan, ketika suami kamu atau pasangan kamu itu melakukan kesalahan, putar balikan gitu. Contoh hal kecil semuanya, segala hal saat misalnya pasangan kamu berkomunikasi dengan mantannya atau apa, itu bisa kamu katakan juga. Kalau kamu berkomunikasi dengan mantan kamu,
berarti saya boleh ya berkomunikasi dengan mantan saya. Jadi contohnya seperti itu. Jadi kalau misalnya kamu tergoda dengan tetangga, boleh ya kalau aku melangkah juga keluar gitu, kamu berikan pandangan seperti itu. Jadi laki-laki itu terkadang kalau nggak ditunjukkan bener-bener kamu tuh salah loh kayak gini gitu, itu nggak akan ada apa ya keharmonisan dalam rumah tangga. Kamu mau selamanya kamu memendam dalam hati kamu, memendam dalam hati kamu, benar-benar sakit hati kamu itu kamu pendam terus, kan nggak mungkin kan. Nggak mungkin selamanya kamu diam, cuman cobaan, laki-laki biasanya kayak gitu. Nggak, jangan selalu berpikir seperti itu. Hey guys, kita tuh juga butuh kebahagiaan. Nggak semua hal itu harus kita terus pendam, demi anak, gue sabar, dia cuma tergoda gitu doang, cuma lihat doang, itu mah nggak akan tergoda gitu. Kamu nggak tahu ya, dari mulai kamu berpikir bahwa suamiku nggak akan tergoda, itu adalah celah yang sangat-sangat sempit, tapi itu akan memberikan celah yang besar keretakan dalam rumah tangga kalian. Jadi mulai dari sekarang lakukanlah hal itu. Itu adalah tips ampuh yang gue bagi untuk kalian saat ini. Oke, cukup sekian video YouTube dari gue. Jangan lupa subscribe, like, and comment, dan tunggu video gue selanjutnya. Dadah.